Rahasia tersembunyi di balik hamparan pasir gurun Sahara. Tahukah kita, hamparan pasir Sahara tidak perlu diragukan lagi keindahannya yang seakan mengandung unsur magis. Keindahan di balik kegersangan Sahara ini bahkan mengundang banyak turis ataupun seluruh manusia di dunia untuk melihat dan berdatangan ke sana. Meski demikian, kita perlu mengetahui bahwa gurun paling luas ini tentunya akan menelan mentah-mentah sesuatu di daratan pasirnya yang nampak tidak berujung, guys. Itu bisa saja binatang, manusia, pesawat, hingga kota bisa kita temukan di balik hamparan pasir Sahara ini. Tetapi tentunya beberapa dari hal tersebut masih misterius dan belum terjamah sampai sekarang. Apa saja misteri di balik gurun Sahara ini? Kita akan melihatnya. Benteng yang hilang. Tahukah kita, satelit telah memungkinkan untuk para ilmuwan untuk menembus berbagai kontur dan kondisi permukaan bumi kita sekarang. Seperti hutan rimbun, serta yang saat ini kita bahas, yaitu gurun, guys. Pada tahun 2010 lalu, akhirnya terdapat temuan 100 benteng milik kaum Garamantes di Libya hanya lewat satelit. Dan ternyata temuan ini terjadi secara sengaja, karena para arkeolog sedang membantu memetakan daerah tersebut untuk mengebor industri minyak. Karena dipindai, gambar satelit menunjukkan tanda-tanda tembok dan bangunan, guys. Ketika diperiksa di lapangan, peneliti mengkonfirmasi bahwa ini adalah benteng yang hilang peninggalan Garamantes, guys. Diperkirakan saluran bawah tanah kuno yang dibangun masyarakat Garamantes tersebut telah gagal, seperti ladang yang menjadi gersang, dan akhirnya peradabannya terkubur di bawah pasir Sahara, guys. Dan ini sangat menarik, artinya ada peradaban yang berada di tengah-tengah gurun Sahara tersebut. Dan kita tentunya tahu bahwa gurun Sahara ini sekarang adalah gurun terpanas di dunia dan juga terluas di dunia. Bayangkan, guys, kalau kita tersesat di gurun Sahara tersebut, tidak ada satupun tempat untuk berteduh ataupun kota terdekat yang berada di sana yang bisa kita temui dengan jalan kaki, guys. Karena gurun tersebut adalah gurun yang paling luas yang membentang di berbagai negara, guys. Sungai yang hilang. Di masa hidupnya, bumi selalu mengalami berbagai perubahan. Oke, memang benar. Dan dalam perubahan tersebut, gurun Sahara tidak selalu ada. Artinya gurun Sahara dulu tidak ada, guys. Berkali-kali dalam jutaan tahun, perbatasan pasir telah bergeser. Namun dengan teknologi terbaru kita saat ini, sesuatu dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu bisa ditemukan. Tentunya dengan bantuan ilmuwan, guys. Seperti salah satunya yaitu drainase terbesar di dunia yang mengalir dari dalam Sahara ini. Atau secara sederhananya yaitu ada sungai atau saluran yang berada di bawah Sahara ini. Dan menurut ilmuwan, ini adalah sungai yang hilang yang mengalir dari Mauritania. Setelah sebelumnya ditemukan ngarai bawah laut di lepas pantainya yang terukir oleh sungai. Nah, tahukah kita bahwa sungai ini diberi nama Taman Raset? Dan dengan bantuan satelit serta penelitian menyeluruh dari para ilmuwan tentang badan air yang telah mengalir 5.000 tahun lalu, akhirnya tergambar membentang di Sahara ini. Sebenarnya aliran sungai yang dahulu berisi air yang menyebar ratusan kilometer jauhnya sepanjang Sahara Barat ditemukan di bawah timbunan gurun pasir di Mauritania ini. Dan temuan mengejutkan itu berhasil ditangkap oleh satelit milik Japan Earth Observation. Dan aliran sungai purba itu membentang di bawah pasir berdebu Sahara sepanjang 500 km menuju pantai, guys. Dan ternyata gurun ini juga memiliki hubungan dekat dengan laut, guys. Dan ini ternyata betul-betul misteri. Penemuan sungai di Sahara ini adalah bukti dari perubahan iklim. Dan kita mungkin tidak bisa membantah lagi bahwa Sahara dulunya adalah sesuatu yang sangat subur, di mana banyak kehidupan yang berada di sana, guys. Dan ternyata menurut ilmuwan, dalam waktu ribuan tahun, Sahara ini yang tadinya subur, ternyata bisa berubah menjadi gurun yang tandus dan kering, guys. Nah, coba kita bayangkan di tempat kediaman kita, mungkin yang saat ini ditumbuhi daun-daun yang hijau, kemungkinan bisa jadi ribuan tahun lagi ke depannya, di masa depan, itu bisa jadi gurun.
kita tidak tahu pasti apa yang terjadi untuk bumi ini. Setidaknya itulah misteri yang terdapat di gurun Sahara tersebut, guys. Ikan paus dan dinosaurus. Mungkin teman-teman yang baru mendengar ini shock untuk mendengar sebuah kata ikan paus yang terdapat di gurun Sahara ini. Dari mana dia berasal? Nah, salah satu temuan terbesar di dunia ilmu pengetahuan adalah ditemukannya fosil ikan paus di gurun Sahara ini. Tepatnya di Wadi El Hitan yang juga dikenal sebagai lembah ikan paus atau Whale Valley. Dan ternyata ini adalah bukti besar soal samudra Tethys yang ada di zaman Mesozoik yang membelah benua besar Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana. Ini adalah teorinya yang disampaikan oleh ilmuwan, guys. Selain itu, ini juga bukti besar soal paus berevolusi dari makhluk darat menjadi makhluk yang menghabiskan seluruh hidup mereka di laut. Nah, kalau bicara mengenai evolusi paus, saya sendiri masih belum yakin mengenai evolusi dari paus ini, guys. Bahwa tiba-tiba dia berasal dari darat, kemudian berevolusi menjadi ikan paus yang berenang di laut. Nah, itu saya no comment. Karena kita tahu sendiri bahwa beberapa hewan yang berasal dari dinosaurus zaman dulu, itu ternyata tidak berevolusi sampai sekarang, guys. Seperti ikan kulakan yang ternyata ditemukan di perairan Indonesia, guys. Katanya itu adalah fosil hidup. Dan ternyata lagi-lagi ikan tersebut tidak berevolusi sampai sekarang. Jadi bagaimana evolusi tersebut untuk merubah sosok hewan laut atau hewan-hewan yang lain? Dan ternyata ada hewan yang tidak berevolusi sampai sekarang. Nah, itu kita masih no comment, guys. Jadi kita hanya menyampaikan teorinya yang disampaikan oleh para ilmuwan. Untuk kebenarannya, silakan teman-teman cari sendiri ya, guys. Selain paus ini, katanya terdapat 2 dinosaurus juga yang dikenal ditemukan fosilnya di Sahara ini, yaitu Machimosaurus rex yang merupakan buaya laut. Dan namanya ini tentunya sangat unik dan kemungkinan ini T-Rex yang baiknya, guys. Karena namanya itu Machimosaurus, lebih ke dunia wibuan mungkin. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Waduh. Serta, tahukah kita juga ditemukan dinosaurus yang berukuran besar, yaitu Spinosaurus, yang merupakan dino karnivora terbesar yang pernah ada. Dan tahukah kita bahwa Spinosaurus sendiri merupakan satu-satunya dino yang mampu memangsa Sarcosuchus, yaitu dino berbentuk buaya dengan panjang 12 meter dan berat 40 ton. Hal ini membuat Spinosaurus populer di kalangan ilmuwan sebagai rajanya dinosaurus, guys. Dan Spinosaurus ini merupakan predator terbesar yang pernah hidup di bumi. Ukurannya bahkan 3 kali lebih panjang daripada Tyrannosaurus rex. Jelas, ini merupakan jenis dinosaurus yang dikenal paling ganas, guys. Dan Spinosaurus ini merupakan jenis dinosaurus pertama yang diketahui bisa beradaptasi di lingkungan perairan. Nah, ini merupakan suatu kontradiksi, guys, bahwa Spinosaurus ini ternyata ditemukan hewan, yaitu hewan endemik perairan, dan ternyata ditemukan di gurun Sahara. Artinya, gurun Sahara dulu memang suatu perairan di berbagai wilayah di Sahara tersebut. Karena melihat dari pola hidup Spinosaurus ini, ilmuwan mengatakan bahwa Spinosaurus ini merupakan dinosaurus akuatik yang menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Sejauh ini, penemuan fosil Spinosaurus ini baru sebatas di Mesir dan di Maroko, guys. Jika ditelaah lebih dalam lagi, ternyata gurun Sahara ini merupakan laut dengan kedalaman 50 meter dulunya dan luasnya 3000 km persegi. Dan sedimen laut yang tertinggal dan dipenuhi banyak fosil memberi jalan para ilmuwan untuk merekonstruksi kehidupan masa lampau tersebut. Dari peta geologis, para ilmuwan menemukan bagaimana laut tersebut surut dan mengalir sekitar 50 juta tahun yang lalu, ujar Maureen O'Leary, yaitu ahli paleontologi selaku ketua tim penelitian di Inggris, guys. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, laut yang luasnya 3000 km persegi tersebut dengan kedalaman 50 meter, kemana air tersebut bisa menghilang di bumi ini? Tentunya jika air tersebut bisa menghilang dengan tiba-tiba, kita juga tidak tahu pasti apakah air tersebut akan muncul lagi di permukaan bumi ini.
Seperti diketahui pada kisah zaman Nabi Nuh dulu, bahwa air memenuhi daratan bumi, dan makhluk yang selamat adalah mereka yang tinggal di perahu raksasa Nabi Nuh tersebut. Artinya, cerita mengenai volume air raksasa yang tiba-tiba berada di bumi, hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Karena kita juga tahu, menurut ilmuwan, bahwa Sahara dulunya adalah laut yang memiliki kedalaman 50 meter. Artinya ini sangatlah dalam dan memiliki volume air yang sangat banyak guys. Untuk perlu diketahui bahwa Sahara adalah gurun panas terbesar di dunia dan gurun terbesar ketiga secara keseluruhannya. Ada juga gurun yang dingin seperti Antartika dan Arktik. Dan Sahara adalah satu dari ketiga gurun tersebut. Dan Sahara adalah salah satu dari lingkungan paling keras di bumi. Dengan luas 9,4 juta kilometer persegi, areanya seukuran Amerika Serikat dan mencakup hampir sepertiga dari benua Afrika. Nama gurun Sahara ini berasal dari kata Arab Ahra yang berarti gurun, yaitu menurut Ensiklopedia Britannica. Sahara berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Laut Merah di timur, Laut Mediterania di utara, dan Sabana Sahel di selatan. Dan gurun besar itu membentang di 10 negara guys. Itu dulu pembahasan hardware pada video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.